Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA Spesial Wisuda. Usai vakum karena pandemi COVID-19, UNESA kembali gelar prosesi wisuda secara luring. Unggul dalam pelayanan disabilitas, UNESA lantik dan apresiasi 5 wisudawan berkebutuhan khusus. Gelaran wisuda offline membawa berkah tersendiri bagi usaha mikro kecil menengah yang turut menjemput rezeki di halaman gedung Geraha UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Setelah sempat vakum karena pandemi COVID-19, Universitas Negeri Surabaya kembali gelar prosesi wisuda secara luring di Geraha UNESA. Acara ini digelar selama 2 hari pada 27 hingga 28 Juli 2022 dengan melantik kurang lebih 6.000 wisudawan, periode 97 hingga 102. Gelaran Wisuda Luring Perdana UNESA ini memuat tema Wisudawan UNESA tangguh, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan global. Harapannya, para lulusan sudah siap menghadapi tantangan di luar kampus di era ketidakpastian global. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 4 sesi ini telah melalui berbagai persiapan yang matang dari seluruh panitia. Demi menjaga agar tidak terjadi pembentukan klaster baru COVID-19, tim SMCC UNESA juga telah memberlakukan berbagai persiapan dan skema protokol kesehatan pada prosesi wisuda kali ini. Tidak kalah dari panitia wisuda lainnya, tim pengisi acara dari Paduan Suara Gita Pramawisesa juga turut memeriahkan jalannya prosesi wisuda sebagai paduan suara pengiring. Selain tim Paduan Suara Gita Pramawisesa, Asuhan Budi Darmawan MPD, wisuda UNESA kali ini juga dimeriahkan oleh para musikus dari UNESA, yaitu band gabungan dosen dan tendik UNESA, The Doctor Band, dan Orkes Melayu MPD, Asuhan Muhammad Sarjoko MPD, dan Narpang Yuda MPD. Di tengah prosesi pemberian ucapan selamat dan pemindahan kucir wisudawan, Rektor UNESA, Cha Hasan, juga turut menyumbangkan suara emasnya untuk menghibur para lulusan yang diwisuda.
Selain prosesi utama, pada wisuda yang dilaksanakan di Gedung Graha Universitas Negeri Surabaya ini juga disisipkan proses penandatanganan MOU UNESA dengan mitra dunia usaha dan dunia industri serta universitas dari luar negeri. Proses penandatanganan MOU dilakukan secara luring dan daring. Penandatanganan secara luring dihadiri langsung oleh perwakilan dari Disnaker Kabupaten Sidoarjo, PT Indoceria Plastik dan Printing, PT Surya Pratista Hutama, Presiden Junior Chamber International Indonesia Chapter East Java, dan Ketua PSSI Jawa Timur. Sedangkan hadir secara daring perwakilan dari University of Nottingham UK, Galgotias University India, dan Shanghai University China. Dari MOU ini, UNESA semakin luas membuka kesempatan bagi para lulusannya untuk melanjutkan jenjang karir dan studi lulusan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. UNESA Kampus Para Juara, tagline yang sering digaungkan selain UNESA satu langkah di depan ini, selaras dengan prestasi yang dihasilkan dari para lulusan dan sivitas akademika UNESA. Pada wisuda periode 97 sampai 102 ini, UNESA meluluskan 25 wisudawan terbaik dari seluruh fakultas di UNESA. Sebanyak 25 wisudawan yang terbagi dalam 4 sesi prosesi wisuda UNESA periode 97 hingga 102 tahun 2022 ini dinobatkan sebagai wisudawan terbaik UNESA. Wisudawan terbaik sesi 1 terdiri dari 4 wisudawan, antara lain Virial Rosidah dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman dengan IPK 3,88, Latif Sahidin S3 Pendidikan Matematika dengan IPK 3,86, Cynthia Puspa Febrianti dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan IPK 3,78, dan Febrian Sagilang Aris Pradana dari S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dengan IPK 3,84. Untuk wisudawan terbaik sesi 2 terdiri dari 6 wisudawan, yakni Neti Lastiningsih dari Prodi S3 Manajemen Pendidikan dengan IPK 3,95, Vandu Zakaria Firdaus dari Prodi S2 Pendidikan Dasar dengan IPK 3,92, Wika Asnunik dari Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan IPK 3,81, Siti Nuranisa Parama Bekti dari Prodi S3 Teknologi Pendidikan dengan IPK 3,96, Erina Sevianti Dewi dari Prodi S1 Matematika dengan IPK 3,89, dan Ahmad Reza Firmansyah dari Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dengan IPK 3,89. Pada sesi ketiga, terdiri dari 7 wisudawan terbaik, yakni Endang Nurhatati dari S3 Manajemen Pendidikan dengan IPK 3,94, Muhammad Fajar Wahyudi Rahman dari Prodi S2 Manajemen dengan IPK 3,94, Diki Eko Prastio dari Prodi S1 Ilmu Hukum dengan IPK 3,91, Muhammad Labib Seina Ar-Rashid dari S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan IPK 3,84, Reni Rohmawati dari D3 Transportasi dengan IPK 3,62, Hanidar Fejri Di Agusti dari Prodi S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik dengan IPK 3,90, dan Zafran Basyar dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,82. Sedangkan pada prosesi wisudawan sesi keempat, terdapat 8 wisudawan terbaik, yakni Muhammad Kartika Dewantoro dari Prodi S2 Teknologi Pendidikan dengan IPK 3,99, Yusnia Nur Aziza dari Prodi S1 Gizi dengan IPK 3,94, Endah Hendarwati dari Prodi S3 Teknologi Pendidikan dengan IPK 3,92, Rizky Amalia Sofa dari Prodi S1 Pendidikan Biologi dengan IPK 3,88, Dinar Ayu Aldilillah dari Prodi S1 Psikologi dengan IPK 3,87, Firman Adhar Wisandiko dari Prodi S1 Manajemen dengan IPK 3,86, Andi Setiawan dari Prodi D3 Desain Grafis dengan IPK 3,84, dan I Gusti Ananda Bayu Wibisono dari Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dengan IPK 3,83.
Para wisudawan ini menerima penghargaan langsung dari Rektor UNESA Cak Hasan berupa beasiswa pendidikan kerjasama dengan Bank BTN. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sebagai kampus yang memiliki keunggulan pelayanan pada mahasiswa penyandang disabilitas, pada wisuda periode 97 hingga 102 lalu, UNESA juga melantik beberapa wisudawan berkebutuhan khusus. Para wisudawan tersebut mendapat apresiasi langsung oleh Rektor UNESA Cak Hasan atas semangatnya dalam menempuh pendidikan di UNESA. Profil kelima wisudawan difabel ini antara lain Raden Roro Safira Ayu Mukti, penyandang tunadaksa lulusan Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Aktif berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan lingkungan sekitarnya, Safira menjadi guru dan jurnalis pada platform media jatimnetwork.com. Yang kedua, Nurul Hikmah, lulusan dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, penyandang tunanetra sejak usia 13 tahun. Walau dengan keterbatasannya tersebut, Nurul aktif dalam komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Jawa Timur sebagai sekretaris daerah untuk mewujudkan keadaan yang kondusif bagi penyandang tunanetra dalam menjalankan kehidupan sebagai individu yang mandiri. Yang ketiga, Nabilatul Fadilah, penyandang tunarungu lulusan dari Prodi S1 Desain Komunikasi Visual. Bercita-cita sebagai entrepreneur, Nabilatul Fadilah terus memperdalam pengalaman bekerja sebagai desainer grafis di salah satu perusahaan nasional. Wisudawan difabel keempat dan kelima merupakan penyandang autism dari D3 Desain Grafis Program Vokasi, yaitu Ida Bagus Aditya Anggradana Putra dan Axel Teorido Pasaribu. Kendati demikian, kedua wisudawan tersebut termasuk wisudawan hebat dan tangguh dari UNESA. Ida Bagus pernah merancang desain buku latihan membaca untuk anak usia 5-6 tahun dengan tema permainan tradisional Bendawi. Saat ini bekerja sebagai tim marketing di salah satu perusahaan nasional di Tangerang. Sedangkan Axel yang pernah merancang desain buku katalog jajanan tradisional Jawa Timur, saat ini bekerja pada industri properti di Surabaya. Mengapresiasi semangat belajar kelima wisudawan hebat dan tangguh UNESA ini, Cak Hasan selaku Rektor UNESA memberikan beasiswa kepada mereka untuk bisa melanjutkan studi S2 di UNESA. Sementara itu, gelaran prosesi wisuda mendadak hening sejenak. Salah satu wisudawan dari Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, yaitu Muhammad Fatur Rizky, telah berpulang mendahului kawan sesama wisudawan. Dan untuk menghormati semangat belajar dari Muhammad Fatur Rizky, Rektor beserta Ketua Senat UNESA menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum, serta menyerahkan ijazah secara simbolis kepada ibunda almarhum. Usai penyerahan ijazah secara simbolis, Ketua Senat Profesor Dr. Haris Supratno MPD mengajak seluruh hadirin untuk mengirimkan doa dikhususkan kepada almarhum Muhammad Fatur Rizky. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Gelaran perdana wisuda offline UNESA membawa berkah tersendiri bagi banyak pihak, tak terkecuali studio foto dan penjual buke bunga. Tidak hanya itu, banyak stand makanan dan minuman yang turut menjemput rezeki di halaman Gedung Geraha UNESA. Tidak hanya wisudawan yang merasakan euforia wisuda luring periode 97 hingga 102 di Geraha UNESA, namun sukacita wisuda juga dirasakan oleh usaha mikro kecil menengah yang turut meraup rezeki dari agenda tersebut. Puluhan stand berjajar di sepanjang jalan kampus dan halaman Geraha UNESA. Para pemilik UMKM tersebut turut meramaikan momen wisuda UNESA dengan menawarkan berbagai barang ataupun jasa, seperti studio foto, penjual buket bunga,
dan stand makanan minuman. Tidak hanya berasal dari warga kota Surabaya, organisasi mahasiswa UNESA juga turut meramaikan halaman Geraha UNESA dengan menjual buke ataupun merchandise khas UNESA. Salah satu foto studio yang bermitra dengan UNESA merasakan perubahan yang sangat signifikan dari perayaan wisuda kali ini. Karena sebelumnya gelaran wisuda UNESA dilakukan secara online di saat pandemi. Foto studio mitra UNESA yang sudah bekerja sama selama 7 tahun dengan UNESA pada kesempatan ini membuka 48 stand untuk memfasilitasi ribuan mahasiswa yang ingin mengabadikan momen bersama keluarga. Pernak-pernik wisuda luring UNESA periode 97-102 tidak hanya diramaikan oleh penjual bingkisan dan jasa foto studio saja. Namun, solidaritas dari mahasiswa Fakultas Teknik turut meramaikan momen ini dengan melakukan arak-arakan wisudawan. UMKM, Mitra UNESA, dan Sivitas Akademika yang turut andil meramaikan ini berharap agar kedepannya gelaran serupa dapat berlangsung lebih meriah dan juga kondusif. Dari Surabaya, tim KC Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unisatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.